Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bagaimana caranya mengembangkan produk baru dan menjaga siklus hidup produk. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ayu Nur Faizah, NIM 2019 310683. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayhaqi Ridwan dengan NIM 2019 310621. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dinika Nur Cahya Permana dengan NIM 2019 310629. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fibra Inge Zafira dengan NIM 2019 310512. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Lili Fetisha Pudiono dengan NIM 2019310748. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nidia Enda Arini dengan NIM 2019 310709. Di sini saya akan membahas mengenai strategi pengembangan produk baru. Nah, yang pertama kita masuk ke bagaimana langkah perusahaan memperoleh produk baru. Di sini ada dua cara. Yang pertama adalah akuisisi, di mana akuisisi ini kita atau perusahaan itu membeli seluruh perusahaan yang kita inginkan, atau bisa kita membeli hak patennya saja, atau kita bisa membeli lisensinya saja untuk membuat produk yang kita inginkan. Nah, yang kedua adalah upaya pengembangan produk baru itu sendiri yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Nah, produk baru yang kami maksud adalah produk yang asli, yang memang benar-benar dibuat oleh perusahaan itu sendiri, atau peningkatan produk. Maksudnya adalah produk yang sudah ada sebelumnya ditingkatkan kualitasnya, atau modifikasi produk, dimodifikasi, dipercantik lagi produk yang sebelumnya, dan membuat merek baru yang dikembangkan oleh perusahaan melalui pengembangan produknya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan pengembangan produk baru. Nah, menurut Kotler dan Keller di bukunya, tujuan pengembangan produk baru itu ada dua. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan sebagai investor. Maksudnya adalah kebutuhan dari konsumen setiap saat atau setiap tahun itu kan pasti bergerak maju, sifatnya progresif, selalu ingin sesuatu yang baru. Nah, maka dari itu perusahaan harus memikirkan bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen yang semakin lama semakin meningkat, semakin kompleks, banyak maunya, sehingga perusahaan harus memikirkan caranya bagaimana membuat sebuah produk yang mampu memenuhi kebutuhan dari konsumen itu sendiri. Nah, apabila perusahaan ini mampu untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen itu sendiri, otomatis juga akan berpengaruh pada penjualan yang dilakukan. Nah, apabila penjualan yang dilakukan pada tahun berjalan itu mampu mencapai keuntungan atau setidaknya trennya positif, maka besar kemungkinan investor ini akan menanamkan dananya kepada perusahaan tersebut karena memiliki tren yang positif, sering menghasilkan laba di setiap tahunnya. Nah, otomatis investor akan menanamkan dananya ke perusahaan tersebut. Nah, tujuan pengembangan produk baru yang kedua adalah untuk mempertahankan daya saing terhadap produk yang sudah ada, yaitu dengan jalan menawarkan produk yang dapat memberikan jenis kepuasan baru. Nah, maksudnya di sini adalah sama seperti yang sebelumnya, apabila perusahaan ini tidak mau berinovasi di dalam mengembangkan produknya, maka otomatis produk dari perusahaan itu akan kalah saing.
Nah, maksudnya adalah kalah saing itu ketika perusahaan itu tidak mau berinovasi mengembangkan produknya, sedangkan kompetitornya semakin gencar untuk berinovasi, maka perusahaan yang tidak mau berinovasi ini akan terpukul atau akan terlempar dari pasar sehingga produknya tidak laku dan akhirnya mengalami kerugian. Nah, itu hal yang harus dihindari oleh sebuah perusahaan. Nah, mengapa banyak produk baru yang gagal? Yang pertama adalah idenya itu bagus, tetapi perkiraan ukuran pasarnya terlalu berlebihan. Maksudnya di sini adalah ide yang dibuat oleh sebuah perusahaan itu tersusun dengan baik, terencana dengan baik sampai ke sub-subnya, sub sasaran kecilnya. Tetapi ukuran pasarnya terlalu berlebihan. Maksudnya adalah ketika perusahaan misalnya yang baru meluncurkan produknya di segmen tertentu, misalnya segmen pasar internasional, padahal dia tidak memiliki kompetensi di sana, tetapi memaksakan untuk memasarkan di sana, maka kemungkinan produknya akan gagal. Karena dia tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor lain yang sudah atau sering memasarkan produknya di sana. Maka dari itu perusahaan harus meneliti pasar yang mana atau ukuran pasar seperti apa yang akan perusahaan pasarkan mengenai produknya itu. Nah, yang kedua adalah produk tidak dirancang dengan baik. Maksudnya di sini adalah mungkin produknya tidak bisa memenuhi konsumen banyak, kebutuhan konsumen banyak, atau produknya tidak melalui quality control yang baik sehingga mungkin ada beberapa bagian yang kurang baik atau kurang rapi sehingga produknya tidak dirancang dengan baik, akhirnya menyebabkan produk yang ada itu gagal. Nah, yang ketiga adalah produk itu tidak diposisikan secara benar atau keliru di pasar, tidak diiklankan secara efektif dan harganya terlalu mahal. Nah, penentuan harga di sini ini juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk bisa membuat produknya itu sukses di pasaran. Apabila harganya terlalu tinggi, maka kemungkinan untuk perusahaan itu bisa bersaing dengan produk lain yang harganya rendah ini akan semakin kecil kemungkinannya. Otomatis konsumen akan memilih produk mana yang paling menawarkan harga yang terendah dengan kualitas yang sama. Maka harus dipikirkan hal itu. Nah, yang kedua adalah iklan. Iklannya tidak dipasarkan secara efektif. Maksudnya di sini adalah iklannya tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat. Iklannya tidak bisa menarik masyarakat sehingga masyarakat tidak tergerak untuk membeli produk yang perusahaan itu buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses pengembangan produk baru. Nah, dalam proses pengembangan produk baru ada 8 langkah utama dalam proses ini, yaitu yang pertama, ide generasi. Pengembangan produk baru dimulai dengan pembuatan ide. Sebuah perusahaan biasanya menghasilkan ratusan bahkan ribuan ide untuk menemukan beberapa yang bagus. Sumber utama ide produk baru meliputi sumber internal dan sumber eksternal. Nah, sumber ide internal. Dengan menggunakan sumber ide internal, perusahaan dapat menemukan ide-ide baru melalui R&D formal. Misalnya, Ford mengoperasikan pusat inovasi dan mobilitas di Silicon Valley yang dikelola oleh para insinyur, pengembang aplikasi, dan ilmuwan yang mengerjakan segala hal mulai dari mobil tanpa mengemudi hingga aplikasi work with Nest yang memungkinkan konsumen mengontrol pemanas rumah, pencahayaan, dan peralatan dari kendaraan mereka. Selanjutnya, sumber ide eksternal. Perusahaan juga dapat memperoleh ide produk
ide produk baru yang bagus dari salah satu dari sejumlah sumber eksternal, misalnya distributor dan pemasok dapat menyumbangkan ide. Distributor dekat dengan pasar dan dapat menyampaikan informasi tentang masalah konsumen. Nah, sementara pemasok dapat memberitahu perusahaan tentang konsep, teknik, dan bahan baru yang dapat digunakan untuk mengembangkan produk baru. Selanjutnya yaitu crowdsourcing. Secara lebih luas, banyak perusahaan sekarang mengembangkan crowdsourcing atau program ide produk baru dengan inovasi terbuka. Nah, misalnya pembuat pakaian olahraga Under Armour tahu bahwa tidak peduli berapa banyak pengembang terkemuka yang dimilikinya, terkadang satu-satunya cara untuk menghasilkan ide di luar kotak yang baik adalah dengan keluar dari perusahaan. Jadi dalam upayanya, Under Armour mensponsori kompetisi crowdsourcing tahunan yang disebut Tantangan Inovasi Pertunjukan Masa Depan. Selanjutnya yang kedua, yaitu pemutaran ide. Nah, tujuan generasi ide adalah untuk menciptakan ide dalam jumlah besar. Tahapan suksesi bertujuan untuk mengurangi angka tersebut. Tahap pengurangan ide pertama adalah penyaringan ide yang membantu menemukan ide bagus dan membuang ide buruk sesegera mungkin. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu pengembangan dan pengujian konsep. Nah, ide yang menarik kemudian harus dikembangkan menjadi konsep produk. Ide produk adalah ide untuk produk yang mungkin ditawarkan oleh perusahaan ke pasar. Yang pertama, pengembangan konsep. Misalkan sebuah pabrikan mobil telah mengembangkan sebuah mobil listrik praktis bertenaga baterai. Model awalnya adalah convertible roadster yang ramping dan sporty dengan harga lebih dari $100.000. Diikuti oleh sedan sport ukuran penuh dengan harga $71.000. Namun, dalam waktu dekat ia berencana untuk memperkenalkan versi kompak yang lebih terjangkau dan dipasarkan secara massal yang akan bersaing dengan mobil hybrid listrik atau semua listrik yang baru-baru ini diperkenalkan seperti Nissan, Leaf, Chevy Volt, Kia, Soul-Edge, dan Chevy Bolt. Selanjutnya pengujian konsep. Pengujian konsep memerlukan pengujian konsep produk baru dengan kelompok konsumen sasaran. Konsep tersebut dapat disajikan kepada konsumen secara simbolis atau fisik. Nah, yang keempat yaitu pengembangan strategi pemasaran. Nah, misalkan pembuat mobil menemukan bahwa konsep 3 untuk model mobil listrik baru adalah yang terbaik. Langkah selanjutnya yaitu pengembangan strategi pemasaran. Merancang strategi pemasaran awal untuk memperkenalkan mobil ini ke pasar. Nah, strategi pemasaran terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama yaitu menjelaskan pasar target, proposisi nilai yang direncanakan, dan sasaran penjualan, pangsa pasar, dan laba selama beberapa tahun pertama. Selanjutnya, yang kedua yaitu pernyataan strategi pemasaran menguraikan harga produk yang direncanakan, distribusi, dan anggaran pemasaran untuk tahun pertama. Nah, yang ketiga yaitu menjelaskan penjualan jangka panjang yang direncanakan, sasaran laba, dan strategi bauran pemasaran. Nah, sekian, terima kasih dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya yaitu analisis bisnis. Analisis bisnis ini melibatkan peninjauan terhadap penjualan, biaya, dan proyeksi laba untuk produk baru, di mana untuk mengetahui apakah faktor-faktor ini memenuhi tujuan perusahaan. Berikutnya yaitu pengembangan produk, di mana pengembangan produk ini yaitu untuk mengembangkan konsep produk yang sudah melalui uji bisnis, yaitu untuk menjadi produk yang nyata, untuk memastikan bahwa ide-ide produk tersebut mampu menjadi produk yang menggiurkan di pasar. Kemudian yaitu tes pemasaran. Dalam fase ini di mana produk akan memasuki dan memperkenalkan dalam pasar secara nyata. Di sini dapat memberikan informasi-informasi terhadap pemasaran bagi pemasar sebelum menuju pengenalan secara penuh.
Kemudian komersialisasi. Ketika perusahaan menuju komersialisasi, mereka akan dihadapkan oleh biaya yang sangat tinggi, seperti biaya promosi. Kemudian, perusahaan juga harus memperhatikan waktu saat memperkenalkan produk. Di samping itu juga mereka harus menentukan di manakah mereka akan memperkenalkan produknya, entah di pasar lokal, nasional, maupun internasional. Berikutnya yaitu mengatur perkembangan produk baru. Dalam mengatur perkembangan produk baru ini, perusahaan perlu mengambil pendekatan secara holistik untuk proses ini. Sukses atau tidaknya proses ini memerlukan pelanggan berpusat. Yang kedua, berdasarkan tim, dan ketiga, upaya yang sistematis. Yaitu pelanggan berpusat, di mana dalam perkembangan ini berfokus pada mencari jalan untuk menyelesaikan permasalahan konsumen dan menciptakan pengalaman konsumen yang lebih memuaskan. Yang kedua yaitu perkembangan produk baru berdasarkan tim, di mana dalam pendekatan ini diperlukannya berbagai departemen bekerjasama secara erat. Gunanya yaitu untuk menghemat waktu dan meningkatkan efektivitas. Yang ketiga yaitu perkembangan produk baru yang sistematis, di mana dalam perkembangan produk baru haruslah secara holistik dan sistematis atau secara urut. Jika dilakukannya secara acak, ditakutkannya banyak ide-ide yang bagus akan tenggelam atau terlupakan. Sehingga untuk mengatasi permasalahan ini diperlukannya perusahaan memasang sistem manajemen inovasi untuk mengumpulkan, meninjau, mengevaluasi, dan mengatur ide-ide produk baru. Kemudian dalam pendekatan sistem manajemen inovasi memberikan dua hasil yang diinginkan. Yang pertama, pendekatan ini membantu menciptakan budaya perusahaan berorientasi pada inovasi. Yang kedua, pendekatan ini dapat memberikan ide produk baru dalam jumlah banyak, beberapa di antaranya sangat istimewa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Product Life Cycle Strategies atau strategi siklus hidup produk. Nah, sebelumnya apa sih siklus hidup produk ini? Kita ambil contoh seperti sebuah perusahaan ingin meluncurkan sebuah produk baru. Nah, pastinya perusahaan ini ingin produknya itu bertahan lama, ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, dan sebagainya. Nah, pastinya perusahaan ini harus menyadari bahwa sebuah produk ini memiliki siklus hidup. Nah, setiap siklusnya ini akan menghadapi situasi yang berbeda-beda di setiap tahapnya dan kondisi yang berbeda-beda juga pula. Dan di setiap tahap ini juga pastinya ada tantangan-tantangan yang berbeda di berbagai produk tersebut. Nah, di dalam siklus hidup produk ini dibagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama, tahap pengembangan produk, yaitu dimulai ketika perusahaan menemukan dan mengembangkan ide produk baru. Nah, selama pengembangan produk, penjualan di sini tuh masih nol dan biaya investasi perusahaan meningkat. Kemudian yang kedua ada pengenalan, yaitu periode di mana pertumbuhan penjualan yang lambat saat produk diperkenalkan di pasar. Nah, kenapa kok di sini periode penjualannya lambat? Karena keuntungan di sini itu digunakan untuk pengenalan produk tersebut atau istilahnya sebagai biaya iklan, sehingga di sini tidak ada keuntungan. Dan yang ketiga yaitu pertumbuhan, yaitu periode penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan keuntungan. Yang keempat yaitu tahap kedewasaan, yaitu di mana periode produk ini tuh penjualannya mengalami penurunan karena sebagian besar produk telah diterima oleh pembeli potensial. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tahap penurunan, yaitu di mana di sini penjualan dan keuntungannya menurun drastis. Selanjutnya yaitu konsep product life cycle. Di sini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu style, fashion, dan fads. Pertama yaitu style. Style adalah mode dasar dan khas dari ekspresi yang muncul dalam bidang usaha manusia. Nah, di sini tuh contohnya gaya rumah kolonial, terus ada gaya rumah yang transisi, kemudian pakaian dengan gaya formal, gaya kasual, dan sebagainya. Di sini style itu gayanya itu mungkin bertahan selama beberapa generasi, dan kemudian siklus yang ditunjukkan itu
mengikuti peminat yang baru. Sehingga kenapa kok gambar dari style tersebut itu naik turun itu karena dia mengikuti berapa jumlah peminatnya itu bisa meningkat sewaktu-waktu gitu, dan bisa bertahan selama beberapa generasi. Yang kedua yaitu fashion, adalah gaya yang saat ini diterima atau populer di bidang tertentu. Contohnya yaitu tampilan pakaian bisnis yang lebih formal dari pakaian perusahaan tahun 1980 dan 1990. Sehingga gaya tampilan bisnis ini memberi jalan untuk tahun 2000 dan 2000-an dan 2010-an. Nah, di sini fashion ini cenderung lebih lambat, kemudian dia itu tetap populer untuk sementara waktu, sehingga dia itu gambarannya itu melengkung begini gitu. Dia itu hanya populer saat waktu tertentu, kemudian nanti dia juga akan menurun atau kehilangan masanya begitu. Dan yang terakhir yaitu fast. Fast adalah periode sementara penjualan yang sangat tinggi yang didorong oleh antusiasme konsumen dan popularitas produk atau merek langsung. Nah, di sini sebuah fast itu menempati puncak secara cepat, kemudian dia juga menurun secara cepat. Dan itu menjadi alasan mengapa gambaran fast itu seperti segitiga, yaitu tadi dia menaik secara cepat lalu menurun secara cepat, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap product life cycle. Di sini kita akan menjelaskan 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap pengenalan. Pengenalan di sini dimulai saat produk tersebut pertama kali diluncurkan. Nah, pengenalan di sini itu membutuhkan waktu dan pertumbuhan penjualan di sini itu cenderung lebih lambat. Nah, dalam tahap ini dibandingkan dengan tahap lainnya, keuntungan di sini tuh negatif atau rendah karena di sini tuh penjualannya lebih rendah dan biaya distribusinya atau biaya dari perusahaan tersebut lebih difokuskan untuk promosi yang tinggi atau promosi dari produk baru tersebut. Nah, di sini banyak uang dibutuhkan untuk menarik distributor dan membangun inventaris mereka. Nah, pengeluaran untuk promosi di sini itu relatif tinggi untuk menginformasikan konsumen tentang produk baru dan membuat mereka agar lebih ingin mencobanya. Dan perusahaan-perusahaan di dalam tahap ini memfokuskan penjualan mereka pada para pembeli yang paling siap untuk membeli produk mereka. Jadi intinya di sini adalah tahap pengenalan di sini tuh penjualannya lebih rendah karena biaya-biaya dari perusahaan ini lebih difokuskan untuk promosi dari produk baru tersebut. Nah, untuk mendapatkan keuntungan di sini, perusahaan harus menyiapkan strategi seperti menyiapkan biaya promosi yang lebih rendah tetapi lebih menarik untuk di kalangan masyarakat dan menjangkau promosi tersebut ke setiap celah-celah masyarakat agar lebih banyak tertarik untuk mencoba produk tersebut. Nah, untuk tahap kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tahap pertumbuhan. Dalam tahap pertumbuhan ini, penjualan dan laba akan meningkat dengan cepat karena permintaan sudah sangat meningkat dan masyarakat mulai mengenal barang bersangkutan. Maka usaha promosi yang dilakukan oleh perusahaan tidak seagresif tahap sebelumnya. Di sini pesaing sudah mulai memasuki pasar sehingga persaingan akan menjadi lebih ketat. Contoh strateginya yaitu seperti meningkatkan kualitas produk serta menambahkan keistimewaan produk baru dan gaya yang lebih baik. Selanjutnya yaitu perusahaan menambahkan model-model baru dan produk-produk penyerta seperti produk dengan berbagai cek, rasa, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada tahap kedewasaan. Pada tahap kedewasaan ini kita dapat melihat bahwa penjualan masih meningkat dan pada tahap berikutnya tetap. Dalam tahap ini, laba produsen maupun laba pengecer mulai turun. Persaingan harga menjadi sangat tajam, sehingga perusahaan perlu memperkenalkan produknya dengan model yang baru. Pada tahap kedewasaan ini, usaha periklanan biasanya mulai ditingkatkan lagi untuk menghadapi persaingan. Contoh strategisnya yaitu seperti
perusahaan meningkatkan produk mereka yang kurang kuat dan lebih berkonsentrasi sumber daya pada produk yang lebih menguntungkan pada produk baru. Yang terakhir yaitu ada tahap penurunan. Jadi, di tahap penurunan ini, hampir semua jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan selalu mengalami kekunoan atau keusangan dan harus diganti dengan barang yang baru. Dalam tahap ini, barang baru harus sudah dipasarkan untuk menggantikan barang yang sudah kuno. Meskipun jumlah pesaing sudah berkurang, tetapi pengawasan biaya menjadi sangat penting, karena permintaan sudah jauh menurun. Apabila barang yang lama tidak segera ditinggalkan tanpa mengganti dengan barang yang baru, maka perusahaan hanya dapat beroperasi pada pasar tertentu yang sangat terbatas. Adapun alternatif-alternatif yang dapat dilakukan oleh manajemen apabila penjualan mengalami penurunan, antara lain yaitu seperti memperbarui barang, meninjau kembali, dan memperbaiki program pemasaran, serta program produksinya agar lebih efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keputusan dan tanggung jawab sosial. Pemasar harus mempertimbangkan dengan hati-hati masalah dan peraturan kebijakan publik mengenai perolehan dan penurunan produk, perlindungan paten, kualitas, dan keamanan produk. Terkait produk baru, pemerintah dapat mencegah perusahaan menambah produk melalui akuisisi jika efeknya mengancam untuk mengurangi persaingan. Perusahaan yang menjatuhkan produk harus menyadari bahwa mereka memiliki kewajiban hukum, tertulis atau tersirat, kepada pemasok, dealer, ataupun pelanggan. Mereka yang memiliki saham dalam produk yang jatuh tersebut. Perusahaan juga harus mematuhi undang-undang paten pemerintah saat mengembangkan produk baru. Sebuah perusahaan tidak dapat membuat produknya secara ilegal mirip dengan produk mapan perusahaan lain. Jadi intinya itu perusahaan itu harus mempunyai tanggung jawab atas produk yang dikeluarkan tersebut. Jadi benar-benar memberikan jaminan kepada konsumen yang membeli produk tersebut, sehingga konsumen tersebut merasa aman saat memakai produk tersebut. Lalu perusahaan juga tidak bisa plagiat secara langsung dari perusahaan lain nanti karena itu merupakan pelanggaran hukum dan akan ada pidananya nanti. Lalu produsen harus mematuhi undang-undang khusus tentang kualitas dan keamanan produk, undang-undang makanan, obat dan kosmetik federal melindungi konsumen dari makanan, obat-obatan, kosmetik yang tidak aman dan tercemar, dan berbagai undang-undang lain. Jika konsumen diragukan oleh produk desain yang rusak, mereka dapat menuntut produsen atau dealer. Sebuah survei baru-baru ini terhadap perusahaan manufaktur menemukan bahwa kewajiban produk adalah masalah litigasi terbesar kedua. Jadi masalah mengenai jaminan produk atau produk yang rusak itu menjadi masalah yang paling besar kedua setelah perburuan atau ketenagakerjaan yang dialami oleh perusahaan. Mengapa? Karena memang seharusnya itu perusahaan memberikan rasa aman kepada konsumen yang menggunakan barang mereka, sehingga mereka dapat percaya dan membangun mindset untuk membeli lagi barang dari perusahaan tersebut, seperti itu. Lalu fenomena litigasi ini mengakibatkan kenaikan besar dalam premi asuransi kewajiban produk, menyebabkan masalah besar di beberapa industri. Beberapa perusahaan memberikan tarif yang lebih tinggi ini kepada produsen dengan menaikkan harga. Yang lain terpaksa menghentikan produk berisiko tinggi ini. Beberapa perusahaan sekarang menunjuk pengurus produk yang tugasnya melindungi konsumen dari bahaya dan perusahaan dari tanggung jawab secara proaktif mencari tahu potensi masalah produk. Jadi maksudnya di sini adalah perusahaan itu menaikkan harga produk karena jaminan yang diberikan itu tadi. Jadi meskipun harganya mahal, itu konsumen akan dijamin keamanannya dalam menggunakan produk tersebut. Jadi tidak apa-apa harganya mahal asalkan keamanan dari konsumen itu tadi terjamin, seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemasaran produk dan jasa internasional. Apa sih pemasaran internasional itu? Untuk definisi pemasaran internasional, yaitu adalah kinerja kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan aliran barang dan jasa perusahaan kepada konsumen,
atau pengguna di lebih dari satu negara untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, perlu digarisbawahi kalau pemasaran internasional itu terjadi di lebih dari satu negara. Kemudian, perbedaan antara definisi pemasaran domestik dan juga pemasaran internasional adalah bahwa kegiatan pemasaran dilakukan di lebih dari satu negara. Tapi tidak masalah antara domestik ataupun internasional, karena tujuan pemasaran tetaplah sama untuk pemasar, yaitu sama-sama untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual produk atau layanan di wilayah geografis yang memiliki permintaan terhadapnya. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang definisi produk dan juga jasa. Untuk definisi produk, yaitu adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada suatu pasar agar diperhatikan, diminta, dibeli, dan juga dikonsumsi, sehingga dapat memuaskan kebutuhan. Nah, kemudian produk merupakan output atau keluaran dari suatu proses produksi yang dapat berupa barang dan juga jasa. Kemudian untuk pengertian jasa, yaitu adalah pemberian suatu kinerja atau layanan dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan, di mana adanya interaksi antara pemberi jasa dan juga penerima jasa yang mempengaruhi hasil jasa tersebut.